Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Kali ini saya sedang menyajikan sebuah majelis taklim yang diadakan di Masjid Al Hidayah. Marilah kita bersama-sama mendengar dengan baik dan bijaksana, serta mendengar dengan penuh hikmat dan untuk menambah ilmu dan takwa kita untuk bekal di hari akhirat. Selamat menikmati ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau hidup sesaat sehingga kenikmatan yang tertipu dalam kenikmatan yang ujung-ujungnya menyesal. Andai penyesalan hanya di dunia, namun penyesalan yang paling parah, penyesalan terburuk, kalau terlambat itu penyesalan sampai mati, masuk kubur, nyesel, nggak ada manfaatnya lagi. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam penyebab penyesalan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam yang tertinggi mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia teragung termulia yang menjadi sebab kita jadi umat yang termulia. Maka tidak ada satu jasa untuk seorang makhluk melebihi dari jasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita diwajibkan oleh Allah mencintai beliau, hormat sama beliau, merindukan beliau, meneladani beliau. Dan di antara bentuk simbolisasi akan iman, cinta, hormat, takdim, rindu sama beliau adalah banyaknya sholawat kepada beliau. Karenanya setiap mau'izah, setiap ceramah, setiap tausiah, setiap khutbah, setelah alhamdulillah selalu sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah haknya Allah, lalu haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alangkah indah waktu subuh. Di antara waktu yang paling nyaman, paling indah, paling enak, paling segar, paling menyehatkan adalah subuh. Maka fadilah subuh ini luar biasa. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah, kemudian zikir, kemudian ngaji, iktikaf di masjid. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mandek anugerah itu hanya urusan makanan, minuman, rokok, kerjaan, duit. Ya itu pun nikmat, itu pun anugerah itu juga. Tapi Anda bisa sholat ini anugerah luar biasa. Yang membedakan kita dari semua makhluk, yang membedakan kita, keistimewaan kita itu terletak pada yang sering disebut oleh Allah alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu aja. Jadi semua putaran manusia semuanya yang menjadi mulia itu cuma alladzina amanu wa amilus sholihat. Berbagai macam bentuknya makhluk. Makhluk yang istimewa itu kan cuma manusia dan jin. Itulah makhluk yang disebut mukallaf, yang diberi beban hukum. Selain itu tidak ada beban hukum. Dari segi kemuliaan, mohon maaf, hewan-hewan lah kalau kita bicara. Hewan-hewan ini makan dia, minum dia, beol dia, kawin dia. Bahkan ayam lebih banyak kawinnya daripada kita.
kita ya. Tumbuh lebih besar, hewan banyak yang tumbuh lebih besar. Sapi, kerbau, gajah lebih besar. Keberanian, hewan-hewan buas lebih berani. Dalam bentuk apapun kita sama dalam punya anak, beranak pinak. Hewan-hewan juga beranak pinak. Terus apa yang membedakan kita dengan hewan? Nilai gitu. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Udah. Dari seluruh manusia juga demikian. Yang nilai istimewanya terletak di alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang kafir makan, iya, minum, iya, kawin, iya, tidur, iya, beranak pinak, iya, semuanya sama. Terus yang menjadi istimewanya orang Muslim, orang iman adalah maka nggak perlu kemudian kita kagum sama hartanya orang kafir. Kalau urusan harta, Tuhan, dari sejak zaman dulu, sejak zaman Fir'aun, Namrud, segala macam itu, zaman dinosaurus pun. Namanya orang kafir itu dari dulu lebih banyak duitnya. Dari dulu. Maka bukan itu yang menjadi penentu, bukan itu yang menjadi prioritas. Orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil tsumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Engkau jangan tertipu dengan perputaran orang-orang kafir di muka bumi. Di muka bumi ini orang kafir semuanya ini menguasai ini, menguasai. Jangan tertipu dari zaman dulu kan. Zaman adanya nabi-nabi orang kafir menguasai. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun, zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, zaman Nabi Daud ada Jalut, raja yang zalim yang dan disebut orang-orang kafir terdahulu. Gimana yang ingkar sama nabi-nabinya? Habis. Aina man syadu wa sadu wa badaw. Mana orang-orang yang menguasai dunia? Mana orang-orang yang membangun istana-istana megah? Mana orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi? Hidup di dunia sesaat, Tuhan. Setelah hidup di dunia ada kehidupan yang kekal abadi. Dan itu diyakini oleh semua umat, diyakini semua. Orang kafir pun yakin ya setelah mati itu ada itu. Nah, yang membedakan kita sama mereka titik sini. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau urusan kenikmatan dunia jangan tertipu. Urusan makanan, minuman, segala macam kemewahan, fasilitas segala macam. Allah nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu enak-enakan hidup di dunia. Makannya kayak makannya hewan. Wan naru maswal lahum. Intinya yang penting makan enak. Enggak mikir halal. Sebetulnya di Injil babi itu diharamkan. Di Injil babi diharamkan. Tapi mereka tak ngerti hukum halal, tak tahu. Mereka tak mau tahu urusan korupsi, tak korupsi, pokoknya yang penting banyak duit. Mereka tak ngerti urusan macam-macam. Ya, bahkan mungkin simbolisasi dari bentuk perhatiannya hidupnya mikirnya makan aja sampai cari-cari jauh. Enak-enak makan. Beda orang mukmin sama orang kafir. Kalau orang kafir itu menikmati. Kalau orang mukmin sifatnya adalah yatazawwad, berbekal diri.
Mohon maaf kalau kita nggak perlulah makan saja sampai cari ke tengah kota. Kita nggak perlulah makan aja sampai cari ke umpama sampai ke Tanjung Pura. Tapi kadang-kadang orang-orang kaya-kaya yang tak jelas itu ya, makan aja sampai nyari kemana makan ke tebing tinggi. Makan aja ke tebing tinggi. Apa ini? Tidak makan di sini kan? Kalau orang Muslim momen nggak penting makan enak nggak enak, yang penting halal, uang untuk ibadah dan selesai. Kalau orang munafik biasanya sifatnya supaya dianggap orang wah, rumah mega, bukan untuk menikmati, cuma dianggap tetangga kaya, mobil kreditnya, dia mikir kreditnya, nggak bisa tidur, tapi yang penting pokoknya tetangga, tidur. Kalau ada komen, naik apa-apa terserah, yang penting nyampe, yang penting nyampe. Sama juga demikian urusan makan, urusan tidur. Yang penting bisa tidur, yang penting makan, halal, buat ibadah, sehat, cukup. Karena tujuan hidup bukan makannya, bukan kenikmatannya. Tujuan hidup adalah untuk taat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disinilah supaya membedakan kita dengan mereka, supaya ada paham. Kita semuanya ngerti. Kalau hanya urusan makanan nggak ada beda sama hewan dan lain sebagainya, semua makhluk. Termasuk semua fasilitas apa? Yang membedakan kemuliaan orang itu alladzina amanu wa amilus shalihat. Udah. Sekarang kita masuk ke dalam lingkup alladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa yang termulia? Di sini pun juga terletak banyak terjadi perbedaan-perbedaan. Tingkatan manusia nggak sama. Oleh sebab itu surga itu tingkatan-tingkatan. Sebagaimana neraka juga demikian. Ada yang lebih parah, ada yang lebih dalam, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih. Surga juga demikian. Tuhan, kalau di dunia saja ada tingkatan-tingkatan. Ada orang sangat miskin, rumahnya RSSSSSS berapa S? Rumah sangat sederhana sekali, apa lagi? Ya. Ada juga yang agak lebih tinggi dikit, ada yang sedang-sedang, ada yang menengah, ada yang ke atas, ada yang lebih kaya, ada yang kaya kali, ada yang sampai katanya duitnya nggak habis 7 turunan, 8 kiloan, 9 tanjakan, habis-habis saking kayanya. Nah, di dunia ada beda-beda kan? Di dunia ada tingkatan-tingkatan. Fahamin akhirat walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhirat lebih besar lagi tingkatan-tingkatannya. Akhirat lebih mulia lagi tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk meraih kemuliaan akhirat dengan apa? Di sinilah ketika kita di dunia ini. Penentuannya di sini. Penentuannya kita di sini, di dunia. Di mana kadar kita ibadah kepada Allah? Di mana kadar kita taat sama Allah? Di mana kadar kita kepatuhan kepada Allah? Di mana kadar kita dalam melaksanakan hukum-hukum Allah? Penentuannya di sini. Hidup kita sesaatnya, gak lama. Sebelum kita berapa triliun manusia, dan setelah kita juga nanti sebelum hari kiamat kita berapa miliar, berapa triliun manusia lagi. Sesaat aja kita akan hidup di dunia. Nah, sesaat ini jangan mentang-mentang, jangan seenaknya sendiri, jangan kemudian itu tadi. Kalau hanya yang penting makan, yang penting tidur, yang penting kawin, terus apa bedanya kita sama orang kawin? Apa bedanya kita sama hewan?
Kadang ada sebagian orang kalau ditanya, yang penting udah kawin, punya anak, punya rumah, punya toko, punya kedai. Oh, cuma itu aja. Buat semangat yang tinggi. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Apa nilai manfaat yang bisa Anda berikan? Manfaat bukan hanya sekedar duit. Yang punya duit dengan duitnya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Nah, yang punya tenaga dengan tenaganya. Nggak punya apa-apa, ya udah dukung kebaikan. Hadir, ikut guyup, ikut bersama-sama dalam kebaikan, memakmurkan masjid, memakmurkan pengajian, ngajak orang kepada kebaikan. Sebisanya anak-anak muda ini, aduh, masya Allah, ya, nggak usah lah kita cerita di mana narkoba. Oh, anak-anak SD, SMP, ya Allah. Kadang-kadang gas LPG 3 kilo sehilang. Kemana? Kompor hilang. Udah kacau udah. Gimana kita mau bicara akhlakul karimah kalau urusan ini aja belum beres? Dan kadang-kadang kontrol masyarakat kita kurang. Dulu kita itu masih ingat, kita itu merokok saja ketahuan tetangga itu udah takutnya luar biasa ya. Oh, sampai sama orang tua itu jelas. Kontrol masyarakat dulu luar biasa. Dulu orang pacaran saja bawa cewek nggak berani lewat depan masjid, itu nggak berani dulu. Takut kualat dulu. Sekarang sudah nggak ada takutnya. Kontrol masyarakat sudah kurang, sehingga kadang-kadang pikirnya udah bukan anakku. Udah tahu anaknya tetangga nelayan, biar. Udah tahu anaknya tetangga anak narkoba, biar. Pergaulan bebas. Udah anaknya tetangga, kadang-kadang anaknya sendiri pun juga mana lagi ya, udah besar, gimana pula? Tanggung jawab orang tua. Kadang-kadang kita hanya katakan bahwa anak udah balik, bukan udah lepas dari orang tua. Tuhan, kita bukan masalah hukum tentang udah balik tanggungan masing-masing. Sekarang kira-kira umpamanya dibuat contoh, anak Anda masuk penjara, apakah bapaknya dan ibunya berusaha untuk keluar? Gitu. Umpamanya anak kita, umpamanya dimasukkan penjara, naudzubillah min dzalik. Umpamanya ada salah satu anak kita mau berurusan sama preman sampai dikuburin, kira-kira gimana kita? Nah, kalau urusan duniawi bapak gak ridho, kepingin bebaskan anak, kepingin suksesnya anak, terus mestinya juga lebih-lebih lagi urusan akhirat. Nabi mencontohkan orang yang sholat tapi berat, bukan kayak sholat ya, sholat tapi berat kepalanya melaksanakan sholat. Itu kepalanya dikepruk sama malaikat dengan batu. Nah, itu cerita Isra Mi'raj lah, sering kayak gitu tadi. Sekarang kita bayangin kalau anak kita dipukul, dikepruk sama batu sama malaikat, gimana? Nah, kita bayangkan kayak gitu. Ini urusan akhirat, mestinya lebih lagi. Bukan hanya sekedar ada mohon maaf orang tua, itu gak enak sama, udah besar, apalagi anak udah kerja, kayak udah dia udah jadi bos di luar. Tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, anak tetap anak, meskipun dia sudah jadi jenderal sekalipun. Anak tetap anak, meskipun dia udah jadi presiden sekalipun. Namanya anak. Harus tunduk sama orang tua. Gitu. Maka jangan sekarang kembali, mestinya anak yang malu sama bapak,
bukan bapak, malu sama anak. Mestinya anak yang segen sama emak, bukan emak yang segen sama anak. Balik-balik sama sekarang. Anak baru ngasih ibunya beras 10 kilo aja udah mentah-mentah. Aku bilang, sini tadi kita sampaikan, berusaha di dunia untuk bermanfaat. Gak bisa manfaat untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri sendiri. Nah, dalam urusan alladzina amanu wa amilus shalihat, tingkatan-tingkatan juga banyak. Tingkatan-tingkatan juga luar biasa, beda-bedanya. Beda imannya orang awam sama ulama. Beda imannya ulama sama aulia. Beda imannya aulia sama arifin billah. Beda imannya arifin billah dengan para anbiya. Beda imannya para anbiya dengan imannya para rasul yang lebih mulia dari nabi. Beda seterusnya. Berusaha ditingkatkan iman. Dengan apa peningkatan iman? Banyak hal. Disinilah penting yang gabung iman dan amal soleh. Iman saja, ya mudah-mudahan kalau mati bawa iman masuk surga. Tapi takutnya kalau mati nggak bawa iman. Karena disebutkan kemaksiatan demi kemaksiatan, lebih parah sampai akhirnya ngantar pada kekafiran. Semua orang tanpa terkecuali pertama kali maksiat pasti berat hati, pasti yakin. Semua orang tanpa terkecuali belum pernah mabuk pegang botol bir pasti gemetar. Semua orang tidak pernah maling, mau sekali ada kesempatan mau maling nyongkel jendela rumah orang pasti gemetar. Gak mungkin gak yakin. Cuman itu tadi kalau diterusin jadi terbiasa. Biasa sampai akhirnya kadang-kadang gak masuk di otak kita. Dia katanya orang Islam, bapaknya Islam, mungkin mbahnya BKM masjid, mungkin. Dia pula jadi badan suci. Dia pula kemudian backingin tempat maksiat. Ada kayak gitu. Orangnya orang Islam, bapaknya Islam, mungkin juga bapaknya Pak Haji juga mungkin. Tapi anaknya bandar narkoba, bandar judi, backingin tempat pelacuran, backingin warung remang-remang. Kok bisa? Jadi kok bisa? Inilah karena keterbiasaan, sehingga nilai maksiat itu hilang dalam hatinya. Beratnya maksiat itu hilang. Nah, kalau sudah backingin, kalau sudah taruh badan, siapa yang berani-berani ngurusin cewek-cewek? Siapa yang berani? Kalau udah kayak dulu, apa dari ini mengkhawatirkan murtad kayak gini? Maksiat demi maksiat bisa ngantar kepada kekafiran. Naudzubillah min dzalik, mati nggak bawa iman. Udah terus mau apa lagi? Tidak diambil neraka kekal selama-lamanya. Tidak 1000 tahun, tidak 2000 tahun, tidak 3000 tahun, tidak 1.000 tahun. Gak ada selesainya. Naudzubillah min. Nah, iman ini perlu dijaga. Penjagaan iman, disinilah pentingnya gandeng wa amilus sholihat. Wa amilus amal sholeh. Umur kita gak panjang Tuhan, gak banyak. Pandai-pandailah milih amal soleh yang terbaik. Secara singkat saya akan menyebut amal soleh yang termulia.
Pertama kali mestinya yang wajib. Pertama kali yang pastinya pertama kali. Wajib ini tidak ada tawar-menawar. Semua yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji wajib, bakti sama orang tua, silaturahim wajib. Menjauhkan keluarga dari api neraka wajib. Pokoknya semua yang wajib ini adalah yang teristimewa. Jangan tertipu mau melakukan sunnah tapi wajibnya enggak. Buat pesta kawin, ngundang semua satu masyarakat warga, bagus, nggak salah. Tapi utang gue dibayar lah. Utang dari bayar itu mana boleh. Jadi gitu. Utang dulu, bayar utang dulu itu wajib. Jangan gengsi-gengsian, jaga marwah. Tapi nggak bayar utang, dolim sama orang. A'udzubillah min. Dan yang wajib. Setelah yang wajib, apa yang istimewa? Yang kedua adalah yang nilai manfaatnya lebih luas. Nilai manfaat lebih luas. Sering saya buat contoh, saya tidak merendahkan kalau ada ngaji, saya tidak merendahkan kalau ada sholat. Tapi seberapa kuat ada ngaji, ada sholat? Coba Anda ngajak orang, Anda ngajak orang bisa sholat, Anda ngajak orang supaya bisa ngaji, Anda ngajak orang atau Anda ngajarin orang iqra, Anda ngajarin ngaji Quran, Anda selama dia ngaji masuk dalam buku catatan amalan, selama dia sholat masuk dalam buku catatan amalan. Itu pahala yang sangat besar, pahala yang sangat. Sudah? 2. 3. Pahala yang sangat besar adalah pahala yang didasarkan atas kekuatan ilmu. Orang tambah luas ilmunya, pahalanya lebih besar. Orang yang tambah luas ilmunya, sholatnya sama sholatnya. Sholat subuh tadi sama 2 rakaat. Tapi yang lebih alim, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena pemahaman hatinya beda. Kenikmatan yang dirasa dalam sholat berbeda. Beda urusan ilmu ini tadi, menjadikan orang ibadah enak, menjadikan orang sedekah enak, menjadikan orang puasa jadi nikmat, menjadikan orang baca Quran di saat kebanyakan orang berat dia asyik. Karena ilmu, pemahamannya lebih luas. Contoh ringan, mayoritas orang kalau sholat salam, ya udah selesai sholat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah keluar sholat selesai, assalamualaikum. Tapi kalau orang alim, ya assalamualaikum pertama niat, salam kepada semua makhluk sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri, dia lihat salam kepada semua makhluk sebelah kiri. Berapa nilai? Kan beda dulu ya. L gampang. Yang lebih berat sama hawa nafsu itu pahala lebih besar. Yang lebih berat sama hawa nafsu itu pahala lebih besar. Oleh sebab itu sholat subuh itu jadi sholat yang paling besar pahalanya. Padahal cuma 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Sholat subuh cuma 2 ya. Tapi kenapa kok pahalanya lebih besar? Karena berat sama hawa nafsu. Sholat malam 2 rakaat sholat malam lebih utama daripada dunia seisi. Jadi pada hati sering disebutkan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh tadi. 2 rakaat qobliyah subuh.
Itu lebih utama daripada dunia sendiri. Kenapa? Berat sama hawa nafsu. Bangun ini repot. Maka oleh sebab itu perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Untuk kita membiasakan bangun subuh. Apalagi udara segar, yang paling enak itu subuh memang sebetulnya. Coba dari ini lah. Kebanyakan orang, nggak tahu sih ya kalau di pasar 10 ya apa ya. Kita senang sih ya di pasar 10 setiap subuh kayak gini, masya Allah. Hah? Di pasar setiap subuh kayak gini. Bukan tunggu pilkada. Serius dong? Kalau pilkada 4 tahun 5 tahun sekali ya. Bisa pula 5 tahun. Setiap subuh. Bahkan mohon maaf, itu orang-orang Cina itu, orang kafir itu, kadang-kadang pagi keluar bawa anjingnya jalan-jalan. Coba kau tanya, ngapain pagi-pagi jalan bawa anjing? Ya kan ngomong, biar anjingku hirup udara segar. Biar anjingku hirup udara. Mereka kepingin anjingnya hidup udara segar. Lah tidak. Pagi tidur dulu. Hah? Masih minum ces saja. Malah sampai itu dibiasakan. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun, dibuka jendela-jendela rumah. Itu juga bagian dari tafaul, mengharap kebaikan. Ya. Dulu orang-orang tua kita kalau subuh jendela dibukain rumah. Ditanya ngapain mbak? Jawabnya biar rezeki masuk. Biar rezeki masuk. Tafaul. Biar segar terbiasa. Bahkan tidak sedikit rumah sholihin disebutkan kebanyakan manaqib atau biografi mereka. Kalau sebelum subuh itu mereka bangunkan anak-anak mereka, meskipun mereka nggak sholat, pokoknya bangun sebelum subuh. Bangun sebelum satu sehat, dan pastinya juga nilai keberkahan waktu. Itu waktu yang sakral kali sebelum subuh itu. Waktu yang sakral. Doa manful, doa mustajab. Kadang kita merasa banyak masalah, banyak problem hidup, rumit, susah. Itu setiap malam adanya waktu untuk doa sama Allah. Bilang ada. Digunakan apa enggak? Tidak digunakan. Terus kita bilang susah, kita bilang repot, kita bilang sulit hidup. Kita punya waktu doa mustajab setiap saat. Di antaranya sebelum subuh. Benar? Bahkan subuh ini memiliki keistimewaan luar biasa. Nabi menyebut juga orang yang berangkat ke masjid di malam hari, gelapnya malam. Malam tergelap itu adalah sebelum subuh. Alhamdulillah kita mampu banyak di jalan-jalan. Nabi bersabda, "Basyirul masya'in fil tulab ilal masajid bin nurin tam yaumal qiyamah." Beri kabar gembira orang-orang yang banyak jalan di kegelapan malam menuju masjid. Kapan itu? Berangkat subuh lah. Kasih kabar gembira apa? Bin nurin tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Cahaya yang sempurna. Berangkat sebelum subuh. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya, ini sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya. Setelah subuh duduk, zikir, santai. Oleh sebab itu ya disunahkan kalau dalam hukum fikih sholat subuh itu afdalnya yang lebih panjang dibanding sholat yang lain. Kalau sholat yang lain dengan kadar normal dan tidak boleh diperpanjang khususnya di masjid-masjid karena nengok orang ada kerja, orang ada kesibukan.
Sholat duhur jangan lama-lama, sholat asar jangan lama-lama. Orang itu waktu istirahat sebentar dari kantor, dari kerja, masih disempat-sempatkan sholat jamaah. Jangan lama lah. Sholat asar juga gitu, sholat maghrib juga mungkin orang ditunggu tamu, atau dia pulang dari kerja capek. Sholat isya juga demikian. Mungkin dia sempat-sempatin sebelum beli makan untuk keluarganya. Ditunggu sama emaknya di rumah, ditunggu sama keluarganya, ada tamu dan lain sebagainya. Tapi subuh, ngapain cepat-cepat? Orang yang ke masjid subuh itu orang istimewa sudah. Udah niat betul-betul ibadah. Maka oleh sebab itu dilama-lamakan gak apa soal subuh, diniatkan, dinyaman-nyamankan. Bahkan kalau perlu duduk setelah subuh, zikir, ngaji sampai muncul matahari dengan kadar 1 ombak, sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Sholat isyraq 2 rakaat. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Nasai, riwayat Imam Abu Dawud. Nabi bersabda, man shallal fajr fi jamaah, siapa yang sholat fajar, sholat subuh dalam jamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ustaz, ini pengajian gak setiap hari lah. Gak apa-apa, pulang ke rumah, tapi di rumah ngaji. Di rumah minta sama istri buatin kopi, ya, di depan rumah, tapi Anda baca Yasin. Gak pulang di rumah nonton TV, apa bingung Anda nonton TV? Keadaan kacau balau. Gak bisa memperbaiki. Setiap hari urusannya berita korupsi. Sampai bantuan sosial pun dikorupsi. Pening ngurusin negara, itu yang Anda pikir terus. Apalagi kemarin, gak capek, dah 1/2 tahun lebih berita di televisi cuman ngeliatin orang disuruh push up gara-gara gak pakai masker. Suruh nyanyi gak pakai masker, itu aja berita. Soal 3 tahun itu pula ada nengok terus. Kayak capek ada nengok kayak gitu. Udah, gak usah ruwet sama hal kayak itu, udah biarin. Saya bukannya mengatakan gak usah ngurus negara, bukan. Udah bingung mau ngurus dari mana, memperbaiki dari sisi yang mana, duluan kacau balau semuanya. Dari ujung ke ujung kacau. Udah, kita berusaha untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama soleh, Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali besar, wafat beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau ditanya apa penyebab utama krisis yang terjadi terhadap umat Islam dalam segala bidang. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis akhlak, krisis etika, krisis ilmu, krisis, semua bentuk krisis sekarang kacau balau. Dulu umat Islam itu mulia, dulu umat Islam itu hebat. Sekarang tidak ada tanah yang lebih murah daripada tanah orang Islam. Tidak ada darah yang lebih hina daripada darah orang Islam. Alhamdulillah minta. Dulu kita kecil ya, kalau nengok berita Israel, Palestina, itu dari ribut sudah. Kadang bapak, kakek nengok itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Sekarang biasa kita nengok terbunuh sekian, bom di Israel, di Palestina sekian, tapi channel itu tidak ada sama sekali hati kemudian pikir itu saudara kita.
Kalau penghinaan pada zaman sekarang. Gitu kok kerasa kemudian kita ada di zaman modern. Kita zaman kehebatan, hebat apanya? Dulu umat Islam ini luar biasa mulianya di hadapan seluruh dunia. Bukan masalah fasilitas, tapi kehormatan, kenikmatan hidup luar biasa. Orang-orang Eropa dulu itu, orang-orang Barat itu dulu itu, Tarsan kan mereka, orang hutannya. Tidak ngerti mereka itu tentang kenikmatan hidup kalau tidak belajar dari orang Islam. Mereka ngerti sabun itu orang Islam yang ngajarin kebersihan. Mereka ngerti tidur enak itu orang Islam yang ngajarin dulu. Kedokteran orang Islam, ini orang Islam. Sekarang kita ditanya beliau, kenapa kok krisis yang demikian parah di dalam Islam? Beliau jawab cuma satu, qillatul bakain fi jawfil layal. Udah sedikit orang yang nangis sama Allah di malam hari. Doa sama Allah udah sedikit. Ini kekurangan. Maka oleh sebab itu, terlepas dari urusan, ya kalau Anda bisa memperbaiki keadaan silahkan. Cuma enggak satu dua yang berusaha memperbaiki keadaan, namun ujungnya dia tidak merubah, tapi dirinya yang berubah. Jangankan orang biasa, kiai saja, ya, kepingin masuk jadi DPR untuk memperbaiki keadaan. Iya, belum terpilih, udah duduk di kursi enak, lupa sama kiainya dia, lupa sama niatnya. Ya sama juga demikian. Kalau kita sekarang teriak-teriak kayak gini, ya karena memang saya nggak nampak duit merah satu koper. Coba kalau nampak duit merah satu koper, gemetar juga. Kayak gitu kan? Kalau saya juga usah deket-deket. Banyak orang yang katanya niat merubah, ujung-ujungnya bukan merubah tapi berubah. Makanya tadi kita sampaikan, dahulu sudah capek kita orang nengok TV, nengok apa segala. Dah, kalau dari sholat subuh pulang ke masjid, ada buku ini, ada buku apa itu majmuk, baca Yasin. Yasin, doakan orang tua yang udah wafat, doakan kakek nenek, doakan keluarga yang udah wafat, lebih berkah untuk kita baca Yasin. Tidak bisa baca Yasin, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Sampai kapan? Ila hatta masyarakat, sampai bukit matahari. Cuma sholat rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Yang melakukan itu sabdanya Nabi, sholat subuh jamaah, zikir, sholat 2 rakaat ketika muncul matahari dengan kadar 1 tombak. Sekedar berapa itu kira-kira? 1,5 jam. 1 jam. Kira-kira kalau tadi ada subuh jam 5 kurang 5, ada kira-kira 5 menit lagi udah masuk. 1,5 jam. Tadi jam 5 kurang 5 menit ada. Berarti jam 6:30 kurang 5 menit udah masuk waktu sholat isyraq. Nabi bersabda, orang yang melakukan itu, sholat jamaah, zikir, sholat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajja wa umrah tamah. Akan ditulis untuk dia pahala haji dan umrah sempurna. Nabi ulang 3 kali kata sempurna. Sekarang umrah repot, meskipun Anda punya duit banyak. Sekarang haji ditunda-tunda, meskipun sudah daftar WNH, ya. Ditunda. Dan Anda bisa dapat pahala haji umrah sempurna setiap pagi. Setiap
merendahkan ibadah haji umrahnya, tidak. Tapi Nabi ini yang bersabda, setiap pagi Anda dapatkan ibadah umroh haji sempurna. Setiap pagi. Dengan apa? Cuma 3 saja. Salat subuh jamaah, kemudian zikir itu macam-macam. Zikir ngaji Quran, zikir baca sholawat, zikir baca la ilaha illallah, zikir ngaji taklim kayak gini juga zikir. Nah, pokoknya jangan nganggur. Ngajar anak ngaji, ikra. Ngajar anak ngaji. Dulu kita itu waktu kecil, kita masih dapetin orang tua itu sarapan bareng sama anak sambil nanyain anak ngaji-ngaji. Kita dulu tuh masih dapetin sama orang tua, ya abah umi udah wafat, mudah-mudahan umurnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tua itu masih sempat gitu ya, sarapan bareng sama anak-anak ditanyain, kok baca tahiyat, ayo. Sambil sarapan. Udah selesai baca tahiyat, satu lagi, kok baca qunut. Kok baca Fatihah. Kecil-kecil baca Fatihah. Baca Qur'an. Sampai ditanya ada PR enggak sekolah? Masih sempat orang dulu. Baru pergi kerja. Sarapan bareng. Sekarang kadang orang tua terlalu sibuk dengan kantor, terlalu sibuk dengan kerja, ya berangkat kerja nggak sempat bangunin anak sholat, apalagi ngajarin anak, apalagi dengarkan anak. Biasanya Pak dengarkan anak Fatihah, semuanya kan udah ngerti Fatihah. Minimal kita ngajarin anak Fatihah, karena Fatihah itu akan dihafal sama dia seumur hidup. Kita nggak bisa ngajarin surat lain, kita nggak ngajarin fikih, kita nggak bisa ngajarin ilmu lain. Minimal Fatihah, tahiyat, semuanya kita hafal. Didengar nggak? Ayo nak baca Fatihah, dengar nggak teman-teman? Ini tadi kita sampaikan subuh jamaah, zikir, sholat 2 rakaat, maka bagi dia pahala haji dan umrah sempurna. Pagi ini ya hadir di Masjid Al-Hidayah. Habis ini kita sholat isyraq 2 rakaat. Yang mau sholat di masjid silahkan, yang mau sholat di rumah silahkan, tidak apa-apa. Rumah pun juga bagus untuk dibuat sholat, ya bagus juga untuk dibuat sholat, supaya anak itu juga ngerti, oh bapak sholat, oh ibu sholat, begitu. Sehingga ada dalam pandangan dia keluarga itu sholat. Tapi kalau di rumah nggak pernah dibuat sholat, cuma yang ada cuma bapak ngerokok, ya, yang ada cuma emak nonton sinetron, yang ada cuma di rumah rebutan remote. Cuma itu aja ya, anak terdidik dengan itu akhirnya. Tapi dibiasakan anak lihat ibu sholat 2 rakaat, bapak sholat sunnah, bapak sholat habis dari masjid. Dan anak diajarin untuk ngerti ketika orang tua sholat, sehingga anak gak rame, anak gak minta, anak gak nangis, anak gak ngerti ibu lagi sholat. Dibiasakan kayak gitu, sehingga rumah tangga kita rumah tangga Islam. Berapa banyak kadang anak kita memang terdidik dengarkan bapak marah-marah sama emak hanya urusan kopi, bapak marah-marah sama ibu hanya gara-gara masakan. Tapi nggak pernah kita nanyakan sama istri udah sholat atau belum, anak-anak tadi maghrib udah ngaji atau belum. Dibiasakan hal-hal lain itu. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini majelis yang full berkah insya Allah. Kita dalam ngaji tidak terlalu kemudian kita mengobarkan semangat macam-macam. Karena ini tadi seakan-akan sudah hampir putus asa dengan berbagai macam cara yang dianggap itu adalah efektif untuk merubah keadaan. Kita kepingin sekarang sudah sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis, idza ra'aitum
syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yin fa 'alaika bi khuwaisati nafsik wa da'aka amral amah. Kalau kau melihat kikir yang diturutin, pelit yang diturutin, hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikutin, kepentingan hawa nafsu, kepentingan agama nomor sekian, yang penting aku gini, yang penting kelompokku gini, yang penting partaiku gini, yang penting urusan agama nomor sekian, takwa sama Allah gak penting gitu. Wa ijabatul li ra'yin bi ra'yin, setiap orang mengandalkan otaknya masing-masing. Setiap orang merasa dirinya yang paling NKRI. Setiap orang merasa dirinya yang paling Pancasilais. Setiap orang merasa dirinya yang paling memberikan kontribusi baik pada negara. Semua orang udah kayak gitu keadaan. Nabi bersabda, "Fa'alaika bi khuwaisati nafsik." Urusan masing-masing kalian berhati. Dah, masing-masing. Kita sendiri, istri, anak, keluarga, kawan-kawan yang bisa mau bareng sama kita, gak ruwet kita orang sama yang baik. Siapa yang gak ngerti bikin merubah seluruh Indonesia? Tapi keadaan, jujur, jangankan merubah seluruh Indonesia. Merubah satu orang aja gak bisa. Merubah satu orang itu gak bisa. Apalagi seluruh Indonesia. Dah, kalau kayak gitu, fa'alaika bi khuwaisati nafsik wa na'awada anka amrul sabdanya. Udah, urusan pribadi masing-masing perbaikin sampai datang pertolongan Allah. Gak usah urus banyak orang. Insya Allah nanti akan datang waktunya, akan dirubah oleh Allah pasti. Gak mungkin kebatilan menang selamanya, gak mungkin. Gimana caranya? Gak tahu. Itu urusan Allah itu. Yang penting jangan pula kita kadang-kadang kita berpikir kita memikirkan negara, kita memikirkan Indonesia, kita memikirkan lupa sholat subuh. Hah? Lupa didik anak. Terlalu muluk-muluk keinginan, tapi anak terbengkelai, keluarga terbengkelai. Kalau bilang tentang anak kena narkoba kita tidak tahu, ya mau bilang. Ada? Pengajian kita hanya berusaha untuk ingin mengingatkan setiap yang mau dengarkan untuk menjadi lebih baik. Nah, urusan duniawi kita semuanya lebih ngerti. Masih Anda lebih ngerti dari kita urusan kerjaan. Anda lebih ngerti dari kita untuk cari rezeki. Cuman yang perlu diingatkan, kalau untuk urusan rezeki nggak perlu diingatkan. Urusan kesehatan nggak perlu diingatkan, masing-masing kepingin sehat semuanya. Tapi yang perlu diingatkan adalah sholat subuh, ngajarin anak iqra, bangunin anak sholat, silaturahim, baik sama tetangga, akhlakul karimah, memakmurkan masjid, dan ini gitu. Kalau ini merata di masyarakat, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak merendahkan politik Islam. Saya tidak merendahkan ekonomi Islam. Saya tidak merendahkan berbagai macam usaha untuk li'i'la'i kalimatillah. Namun semua orang memiliki porsinya masing-masing. Ada yang ahli politik, silakan masuk politik, tapi hati-hati. Itu arusnya deras. Jangan sekarang teriak-teriak Allah Akbar, nanti kalau nampak duit merah, pertama dulu kok. Nah, ekonomi Islam juga demikian, penting. Bicara untuk kembali kepada ekonomi Islam, mengembalikan kejayaan ekonomi kepada masyarakat Muslim, bagus. Kita tidak merendahkan itu semua. Tapi tadi kita sampaikan, masing-masing memiliki porsinya yang di posnya masing-masing. Bukan pos saya bicara politik, bukan pos saya bicara ekonomi. Saya hanya berbicara tentang untuk ajak kepada yang lebih baik dalam muamalah kepada Allah, akhlakul karimah, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, anak-anak generasi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan semua ini juga mengarah kepada kejayaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu
ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita juga demikian. Insya Allah saling mendukung dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam semua kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, saling mendukung karena Allah, saling bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain, bukan karena kaya miskin, bukan karena pejabat atau rakyat jelata. Yang penting Islam, kita saling mendukung dalam kebaikan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qbalna 'ala ma fina وأجل وجهك الكريم علينا وعاملنا بلطف وجودك وامتنانك. عاملنا من الجميع ما أنت له أهل ولا تعاملنا يا مولانا بما نحن له أهل. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأصحابنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وأحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اصرف وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والطاعون والأمراض والأسقام ما ظهر منها وبطن. واصرف لنا شأننا كله واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menyelesaikan mendengar pengajian di Masjid Al-Hidayah. Semoga kedepannya kita semakin rajin berdakwah dan semakin rajin untuk menghadiri majelis taklim ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.